Rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu, monggo kita lihat surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 71. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa kalian itu siapa? Ya, orang yang hidup. Jadi manusia ini nanti akan mendatangi neraka. Wa in minkum illa wariduha, dan kalian itu tidak lain dan tidak bukan akan mendatangi neraka. Bahkan di terjemahnya tadi, tidak seorang pun kecuali mampir ke neraka. Nah, ini kan ada beberapa pendapat. Jadi para ulama itu membahas makna warid di sini bagaimana. Al-wurud pasti ke neraka. Karena kalau melihat kalimat awal tadi, berarti semua manusia itu akan lewat neraka. Melewati dia. Fakila al-wurud ad-dukhul. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud mendatangi neraka adalah masuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, al-wurud ad-dukhul. Jadi yang namanya melewati itu masuk. La yabqa barun wala fajir illa dakhalaha wa takunu 'alal mu'minina bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tidak peduli dia orang baik atau orang jahat, kecuali pasti akan masuk neraka. Tetapi bagi orang mukmin, neraka itu tidak panas. Sebagaimana Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, beliau merasa adem dan selamat, tidak ada luka sedikit pun. Itu pendapat yang pertama. Dan ini lebih diikuti juga oleh Ibnu Abbas, Khalid bin Ma'dan, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwa warid itu adalah lewat di atas jembatan Sirat. Jadi lewat di atas jembatan Sirat. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan laisal wurud ad-dukhul innama taqulu waradat al-basar wa lam adkhuluha. Jadi lewat di sini maksudnya betul-betul lewat, tapi di Sirat. Jadi tidak masuk ke neraka. Ini yang yang pendapat kedua. Nah, para ulama memang lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Terus kemudian bagi para pendosa yang dosanya ini belum
diampuni oleh Allah, jadi belum taubat, belum istighfar, dan belum diuji di dunia. Jadi cara mengampuni dosa itu memang ada beberapa taubat, terus kemudian istighfar, kemudian dikasih musibah. Dikasih musibah itu bisa menghilangkan dosa. Nah, terus kemudian ada lagi amal soleh. Amal soleh tertentu itu bisa menghapus dosa. Ya kayak ini tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa kalau orang ini puasa. Artinya ada beberapa faktor penyebab dosa itu diampuni. Nah kalau orang bersih karena sudah dosanya tinggal dikit, tidak sempat istighfar, tapi mohon maaf ya, menjelang matinya dikasih sakit, itu jangan-jangan Allah memang mau membersihkan dosanya biar tidak mampir ke neraka. Nah, bisa jadi begitu. Atau dosanya itu masih dikit, tidak banyak, terus waktu meninggalnya disolati 40 orang. Banyak cara Allah mengampuni dosa itu banyak. Atau sudah mati, dosanya masih, tapi banyak orang yang mau mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi intinya banyaklah. Selagi orang ini bersih dosa, lewat neraka ya tidak masalah. Tapi selagi orang ini belum bersih 100%, maka dosa ini tetap akan jadi masalah. Tetap akan jadi masalah. Karena dia tetap harus melalui prosedur masuk neraka. Nah inilah Bapak Ibu, ayat ini kurang lebih yang pertama pembahasannya begitu. Wa in minkum illa waridhuha, tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti akan warid, bahasanya akan melewatinya, akan melewati neraka. Ya memang SOP-nya begitu, SOP-nya begitu. Cuma kullu syai'in mustasna, kata para ulama, setiap sesuatu itu ada pengecualian. Ternyata Nabi itu pernah menyampaikan, di antara kalian ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, berarti tanpa hisab itu tanpa melalui proses ini. Kalau namanya saja tanpa hisab, tidak melalui proses yang tadi. Wallahu a'lam carane piye. Gusti Allah piye carane? Jadi proses hisab yang lama itu dia tidak ikut. Tidak ikut antrean. Tidak ikut antrean yang ada di situ. Nah, jadi ini 70.000. Nah, kalau kita mau daftar ya boleh, memang itu terbuka, transparan, silakan. 70.000. Ada yang mengatakan, nah ini bener, enak pula dengan ada 70.000, setiap satu dari 70.000 itu punya pengikut 70.000. Nah, jadi ini kan 4,9 miliar. 70.000 kali 7, betul ya? 70.000 kali 70.000, 4,9 ya? Nah gitu, kan nolnya pinter. Walu dong, walu 49 tambah nolnya walu. Betul ya? 4,9 miliar. Nek niki lumayan Pak. Orang kita jadi pengikutnya wong siji niku. Dia ada yang meriwayatkan begitu. Tapi yang riwayat awal jelas hanya 70.000. Sehingga ada amalan-amalan tertentu yang diyakini bisa membuat orang ini masuk surga tanpa hisab. Tapi untuk masuk surga tanpa hisab, dosanya kan harus bersih. Dosanya harus bersih. Nah, kita punya kesempatan banyaklah untuk membersihkan dosa ini. Contohnya, umpamanya kita habis sholat, nih subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali. Dah kata Nabi, walaupun dosane saumpule segoro niku ilang kabeh. Nah, artinya kesempatan ini selalu ada Bapak. Orang mukmin ini diberikan kesempatan mandi banyak sekali. Mandi dari dosa, membersihkan dosa, sabunnya ya macam-macam. Jadi kita bisa membersihkan. Kesempatan itu ada Bapak Ibu.
Jadi kalau bisa kita itu kalau lewat neraka ya lewat wae ning dhuwur wae mboten usah mampir. Yen saged nggih, yen saged mboten niku. Carane dengan membersihkan dosa-dosa kita. Yang jadi masalah biasanya itu bukan dosa sama Allah, yang jadi masalah itu dosa sama manusia. Ini yang kadang ganjel gitu Pak. Yang kadang ganjel karena dosa sesama manusia itu ternyata bermasalah. Tapi ya bisa juga bersih di sana kok Bapak Ibu. Heran, contoh nih. Proses antar manusia itu diyaumil hisab, berarti di hari perhitungan. Begitu nanti orang diadili di sisi Allah, maka orang-orang yang pernah dizalimi ini akan didatangkan. Dia akan menuntut, ya Allah, si fulan ini pernah hutang sama saya tidak bayar. Ya Allah, si fulan ini pernah mengata-ngatai saya. Ya Allah, si fulan ini pernah memfitnah saya. Nah, ini akan dihitung. Perbuatan tadi dihitung dosanya berapa? Ada kalkulasinya lah. Lalu orang yang dituntut tadi akan mengambil pahalanya untuk dikasihkan kepada si fulan. Pastikan surplus Bapak Ibu, jangan dari situ. Pastikan dengan punya dosa sama manusia. Lalu kalau mereka mengambil pahala panjenengan, pastikan surplus. Karena ini kata Nabi banyak yang bangkrut di titik ini. Banyak yang bangkrut kata Nabi. Kata Nabi kepada para sahabat, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut? Nah, sahabat menjawab, jenengan yang lebih tahu ya Rasul. Lalu Rasulullah mengatakan orang yang zalim pada orang lain, dia misuh-misuh pada orang lain, menuduh orang lain berzina dan seterusnya. Lalu pahala dia dikasihkan. Nah, berarti kata kuncinya pahala kita harus lebih banyak daripada dosa ngrasani. Pahala kita harus lebih banyak dari dosa memfitnah. Berarti akumulasinya harus banyak. Makanya jenengan nek tukang ngrasani paling ora sedina ngaji pisan ning masjid ngeten iki. Lah kenapa? Karena kata Nabi dengan pergi ke masjid ngeten iki, satu rakaat dapat satu kebaikan, dihapus satu kesalahan. Oh, jadi nek ngoten niku dadi kata Pak. Apa meneh nek sing omahe ado, wah tambah akeh. Tambah akeh. Terus berjalan ke masjid juga sama. Jangan berjalan ke masjid itu dapat nilai tertentu. Nah, itu yang membuat kemungkinan kita surplus. Kenapa sih? Kita kok sering ngajak ngamal-ngamal sing soleh, sing kemungkinan pahalanya gede dan sebagainya. Apakah kita tidak kelebihan pahala? Mungkin begitu, ada yang kakean Pak, harus bolak-balik ngamal kok bisa ditambah-tambahi baik. Nah kan kita tidak tahu, jangan-jangan dosa lain rasanya ini loh, dosa tutuk niki, dosa antar manusia ini kadang masalahnya besar, tuntutannya nanti kadang besar. Makanya kita antisipasi begitu. Jadi monggo ayat ini disikapi manusia akan melewati neraka, tapi belum tentu masuk neraka. Yang masuk neraka hanya yang punya dosa. Bersihkanlah dosa kita ketika masih hidup. Syukur-syukur ini pembersihan subuh ada, pembersihan zuhur ada, pembersihan asar ada, pembersihan maghrib ada, pembersihan isya ada. Jadi sedina ping 5 diresiki. Isya ono pembersihan mingguan, ono isya pembersihan tahunan, ada pembersihan dengan berbagai macam alat, cara, wis pokoke diresiki. Ora iso nganggo deterjen A, nganggo deterjen B, ora iso nganggo deterjen B, nganggo deterjen C. Dikasih beberapa alternatif supaya tidak masuk, supaya tidak masuk. Nah, apakah orang mukmin yang kemudian masuk ke neraka atau lewat ke neraka ini ada enggak kemungkinan ini dibatalkan? Karena ala rabbika hatman maqdiyan, ini keputusan yang sudah bulat. Berarti ini keputusan Allah yang hatma sudah dikunci, maqdiyah sudah diputuskan. Ini pasti terjadi.
karena sudah